warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Bapak, Ibu, para orang tua kami yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri majelis yang sangat mulia. Dan tak lupa kami ingatkan bahwa hadis Abu Dzar mengatakan bahwa majelis ilmu itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya dibanding salat sunnah 1000 rakaat. Majelis kita sekarang ini dengan niat yang ikhlas karena Allah, pahalanya lebih banyak daripada kita salat sunnah 1000 rakaat. Lebih besar pahalanya daripada menyaksihi orang yang meninggal dunia menyaksihi jenazah. Lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena di majelis ilmu ini kita akan belajar bagaimana tata cara wudu yang benar, salat yang benar, khususnya yang fardu ain. Kadang susah membedakan dalam fardu ain dan fardu kifayah. Ada orang kadang sibuk dengan fardu kifayah sehingga lupa yang fardu ain. Fardu kifayah masya Allah luar biasa, tapi fardu ainnya lupa. Tata cara wudu yang benar itu seperti apa, akhirnya wudunya nggak sah, yang membatalkan wudu nggak tahu, akhirnya dia sholat semua rusak, semua tidak sah karena nggak tahu ilmu fardu ain. Makanya yang di hadapan Allah nanti, ya Allah saya nggak tahu, ya Allah saya nggak tahu, kalau begitu cara itu nggak ada nanti alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak belajar, kata Allah? Ada guru, ada masyayikh, ada ulama yang mengajarkan. Kita tidak ada masa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari yang sangat mulia ini kita akan membacakan bab yang menerangkan tentang fardu-fardu wudu dan sekaligus yang membatalkan wudu. Bisa saja nanti kita sudah berwudu dalam tak tahu kita bagaimana cara wudu yang benar itu seperti apa. Bisa jadi karena sudah lama tak dimurajaah, tak diulang bagaimana cara berwudu itu, bisa jadi lupa. Dan insyaallah kita sambil murajaah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala muallif Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Aslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyyatu inda ghaslil wajh. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama itu niat. Niat itu apa sih? Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Artinya kita berniat dan langsung mengerjakan pekerjaannya. Maksudnya ketika kita misalnya wudu, ketika jatuh air yang di tangan ke dalam wudu, disitulah jatuh niat. Janganlah pas dia angkat tangannya masih di sini, niatnya dia sudah berniat, itu enggak sah nanti. Makanya niatnya itu harus ketika air jatuh ke wajah, di situ jatuh niatnya. Kalau misalnya bukan niat, azam namanya. Artinya dia misalnya dia berwudu, dia masih di kamar mandi belum mengambil air, dia ada niat berwudu, itu bukan niat namanya azam, tekad. Dia bertekad kalau saya ini akan berwudu, tapi dia belum mengguyurkan air ke wajahnya. Makanya niat itu pasti syai' muqtarinan bi fi'li, mengerjakan sesuatu, berniat dan langsung mengerjakan sesuatu. Kita angkat air, pas air itu di tangan itu belum jatuh niatnya. Pas air itu diguyurkan ke wajah, di situ jatuh niatnya. Mana Ustaz kalau niatnya misalnya jatuh di sini, dia angkat air, terus jatuh niatnya
Yang sah dari sini ke bawah, yang di atas diulangi lagi. Niat itu ada juga orang kadang nggak paham. Niat itu nawaitul wudu'ah. Sengaja aku berwudu mengangkat harus bersih karena Allah Ta'ala. Itu bukan niat. Niat itu di dalam hati, sekedar melintas saja. Bukan sengaja aku berwudu fardu atas karena Allah Ta'ala. Itu bukan niat. Itu lapas namanya. Itu kita. Tapi niat itu hanya melintas di dalam hati. Itu sudah niat namanya. Itu niat, bukan yang kita lepaskan. Makanya yang pertama dari fardu wudu itu kita harus berniat, dan berniat itu ketika kita mengguyurkan basuhan yang pertama air ke wajah. Kalau dia berniat sebelum airnya diguyurkan itu tidak sah. Atau dia berniat setelah membasuh di sini setengah ke bawah, berarti wajib membasuh yang atas dan supaya sah. Wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadayn, dan membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'r ras ghaliban wa akhirul yadayn. Jadi membasuh wajah. Membasuh wajah itu dari mana sih? Batasnya dikatakan oleh mu'allif min manabiti sya'r. Jadi membasuh wajah itu dari tempat tumbuh rambut dari atas ini. Jadi kalau dia masuk ke sini ke bawah berarti belum sah. Harus dari tempat tumbuh rambut sampai di sini, dagu dan anak telinga di sini. Ini semua wajib kena, harus kena air. Adapun rambut yang tumbuh, kadang dia rambutnya tumbuh di sini di pipi karena ada misalnya kehilangan gitu, itu wajib semua dibasuh. Wajib semua dibasuh. Apapun misalnya alis, bulu mata itu semua wajib dibasuh. Kena air wudu gitu. Yang sering menjadi kesalahan juga khususnya para kaum perempuan. Di sini apa ini namanya? Jambak ya. Di sini khusus kaum perempuan di sini kan jambaknya itu panjang sampai sini kan. Karena rambut perempuan itu panjang. Kadang dia sebelum berwudu dia angkat itu rambutnya, dia naikkan ke sini, disangkutkan ke telinga baru dia berwudu. Padahal setiap yang tumbuh di daerah wajah itu wajib dibasuh. Ini sering terjadi, ibu-ibu sering terjadi. Ini yang tumbuh di sini karena panjang, tapi tumbuhnya tetap di daerah wajah, tetap batas wajah, tapi karena rambut depan diangkat di sini, diangkat, baru dia berwudu. Akhirnya yang ini nggak sah wudunya. Ini sering terjadi. Kurang diperhatikan. Makanya setiap yang tumbuh masih di daerah wajah itu semua wajib dibasuh. Kemudian wa ghaslul yadayn ila al-mirfaqain. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi cara membasuh kedua tangan sebelum kita berwudu itu harus diperhatikan. Di wajah ataupun di anggota wudu ada nggak getah, ada nggak lilin, ada nggak minyak sehingga nggak bisa masuk air wudu ke kulit. Misalnya ada cat, dia baru ngecat rumah, terus ada yang nempel di sininya. Kita berwudu itu nggak kena air karena terhalang oleh cat tadi. Itu nggak sah wudunya. Jadi diperhatikan dulu. Misalnya kukunya panjang, itu harus dipotong, kemudian itu harus kena air wudu itu celah-celah antara kuku. Kemudian di tangan itu memulai wudu itu dari ujung jari sampai ke bawah sampai situ, sampai sini, sampai lengan. Ada nanti padilahnya kalau sampai lengan. Kemudian dibasuh dari sini 3 kali, udah sampai merata semuanya, dan itu digosok. Sunnahnya itu digosok ini. Tadlik namanya digosok. Kemudian ini celah-celah jari-jari karena nggak kena, atau misalnya dia pakai cincin, kadang dia nggak perhatikan, dia pakai cincin, nggak diangkat cincinnya, ataupun nggak digoyang-goyang seperti ini sehingga nggak masuk air wudu. Itu kalau punya cincin angkat dulu. Atau misalnya tetap pakai cincinnya, tapi ketika berwudu cincinnya digoyang-goyang ini supaya masuk ya. Kemudian
ada juga at-takhlil, menyela-nyela. Menyela-nyela itu gimana? Di antara jari jemari kita itu diginikan, misalnya ada dengan cara begini orang, gini, atau gini, atau gini. Atau paling mudah gini, boleh ke tangan kanan, itu supaya kena semuanya, apa namanya, air wudhu airnya kena semua, sehingga wudhu bisa. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi ada beda mas dengan qasr. Ada membasuh, tadi wajah itu membasuh wajah, membasuh tangan, tapi pas di kepala itu mengusap. Apa bedanya? Kalau membasuh itu airnya itu sampai menggenang di tangan, kemudian ke wajah diguyurkan ataupun ke tangan. Kalau masak artinya mengusap, airnya cukup dinginkan, nggak usah menggenang tangan, udah gini. Udah. Dan sah satu rambut yang kena, misalnya dia berwudu, dia ambil itu air, diginikan, udah sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kan kita mau yang sunnahnya seperti itu. Yang sunnahnya bagaimana? Yang sunnahnya ada dia sebutkan di sini. Sunnahnya seperti itu. Misalnya dia mengusap seluruh kepala mulai dari depan sampai belakang. Tangan ininya, jempolnya itu ditaruh di telinga, bawah telinga. Kemudian ininya dia depan di depan. Udah diambil airnya, diginikan. Kemudian lihat ke belakang. Ya apa namanya? Baru ke depan lagi kalau bisa. Dan kalau untuk perempuan dari depan ini sampai sini 1, 2, 3 seperti itu. Tapi untuk perempuan juga rambutnya kan panjang. Apakah sah Ustaz kalau misalnya saya membasuh rambut saya sepinggul, saya usap aja ujung rambut saya, itu kan rambut juga, sah nggak? Itu nggak sah, karena yang dibahas oleh ulama al-fuqaha itu rambut yang ada di kepala. Berarti yang wajib itu dari depan sampai tengkuk di sini. Itu ada rambut di situ yang boleh diusap. Tapi kalau sudah lebih ini ke bawah, dia usap dan dia nggak usap di atas, itu nggak sah nanti wudhunya. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslu rijlaini ila al-ka'bayn. Kemudian membasuh. Kalau telinga itu sunnah, tapi tetap kita lakukan supaya mendapatkan sunnah. Kalau telinga itu sunnah, tapi kita tetap laksanakan supaya tetap mendapat pahala. Ada juga caranya disebutkan di sini, mengusap telinga, bukan membasuh telinga ya. Mengusap telinga, ada tadi perbedaan mengusap telinga. Caranya seperti apa? Caranya ujung jarinya dimasukkan ke lubang telinga, kemudian jempolnya di belakang telinga seperti ini. Kemudian ini ada lipat-lipatan telinga, itu semua diarahkan di situ telunjuknya seperti ini. Misalnya masukkan ini ke belakang, kemudian ini selesai 1, jangan diikutkan enggak, tapi ini dimasukkan telinga di depan, 1, 2, 3 seperti itu sunnahnya. Seandainya dia tidak mengusap telinga, itu tetap sah wudhunya karena sunnah. Kemudian at-tartib, harus tertib. Kemudian tadi ada sunnahnya di sini itu fardu wudhunya. Kemudian ada beberapa sunnahnya. Sebelum berwudhu itu harus membaca bismillah. Ini air, bismillahirrahmanirrahim, dibasuh telapak tangannya sehingga kuman-kuman yang ada di tangan dibasuh dulu. Nggak tahu kita megang apa, misalnya dibasuh dulu bersih, bismillahirrahmanirrahim, selesai kita mulai berkumur-kumur. Sunnah wudhu tadi fardu. Sunnahnya dimasukkan kumur-kumur 3 kali, kemudian dimasukkan air ke hidung 3 kali, selesai. Kemudian ada bersiwak juga sunnahnya. Kalau ada siwak,
Siwak itu nanti ada lagi caranya, misalnya siwaknya seperti ini, nggak boleh lebih dari 1 jengkal, nggak boleh kurang dari 4 jari. Itu siwak. Cara siwaknya tangan gini, masukkan ini seperti ini. Kemudian cara siwaknya dari keliling di bawah, ini di atas. Kemudian bersiwak dengan seperti angka 8. Ini gigi atas, gigi bawah, gigi atas kiri, baru bawah. Nanti ada caranya khusus bab siwak dan insyaallah. Kemudian apakah ada orang jambangnya di sini tebal sekali, jangguannya itu tebal? Apakah air harus masuk ke dalam ke kulitnya? Ini kan jambangnya itu tebal, jangguannya itu tebal. Apakah harus masuk? Tebalnya itu ukurannya gimana? Kalau kita cerita sama dia seperti ini, hadap-hadapan, jangguannya itu, kulitnya itu masih kelihatan, berarti itu belum tebal. Tapi kalau kita hadap-hadapan ngomong sama dia, nggak kelihatan lagi kulitnya, cuma jenggot semuanya, itu sudah tebal. Kalau sudah tebal, hukumnya cukup diapain? Di luar aja, nggak usah sampai digosok-gosok masuk ke dalam. Itu al-kathar namanya, jenggot yang lebat dan jambang. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, wa taharatu thalathan dan bersuci 3 kali wal muwalah dan berturut-turut. Ada pembahasan di sini. Wal muwalah wa yu'abbaru 'anha bil tatabu'i wa hiya la yahsula baina al-'udwayn tafriqun katsirun bal yutahhiru al-'udw. Haruskah berwudu itu berturut-turut? Berturut-turutnya seperti apa? Misalnya dia berwudu sampai tangan selesai, tiba-tiba air habis, mati. Kemudian dia harus ke rumah untuk berwudu lagi. Apakah dia mulai dari awal supaya sah? Tergantung. Kita lihat apakah jarak dari kita berwudu di masjid sampai ke rumah itu lama. Misalnya sampai kering air tangan kita, bukan diusap dengan handuk, tapi kering sendiri karena lamanya berarti. Kalau sudah lama sampai 1 jam, itu harus diulang dari wajah. Tapi kalau cuma sebentar sampai tak kering, belum kering nih air wudu yang di masjid, kita ke rumah masih basah, dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Dilanjutkan saja, itu apa? Itu al-muwalah namanya. Jangan sampai kering kemudian melanjutkan wudu, itu nggak sah, harus dimulai dari awal. Kemudian kita sudah berwudu dengan sah, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh ulama. Kemudian kita tahu cara ataupun apa-apa yang membatalkan itu wudu. Yang membatalkan wudu, kami singkat baca kitabnya. Walladzi yanqudul wudu'u sittatu asya' ma kharaja min as-sabilain. Yang membatalkan wudu keluar sesuatu dari depan dan dari belakang. Itu baik itu angin ataupun benda, itu semua batal wudu. Yang kedua, wan nawmu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ini yang sering terjadi juga, khususnya di sholat Jumat. Yang membatalkan wudu itu tidur. Tidurnya seperti apa? Dia bisa tidur, dia berwudu dan tidur terlentang ini. Walaupun ada kawannya di samping, tadi kamu nggak keluar sesuatu, tetap batal wudunya kalau dia tidur. Kalau dia tidur misalnya di sholat Jumat, angkat kaki 1, jadi itu batal juga wudunya, walaupun nggak ada yang keluar. Tapi kalau dia tidurnya tetap, misalnya dia bersila dan nggak goyang-goyang ini, belakangnya nggak goyang-goyang, dia tetap gini, dia bangun dalam keadaan itu tidak batal wudunya. Ada perbedaan. Kalau dia tidurnya dengan posisi belakangnya itu menetap di bumi, artinya dia letak tempat duduknya nggak goyang-goyang gini, tidur letak kaki, dia bangun dalam keadaan seperti itu juga, itu tidak batal. Itu tidak batal. Kemudian yang membatalkan
wudu wa zawalul aqli, hilangnya akal karena sebab mabuk atau sakit. Jadi dia minum arak, kemudian dia mabuk, itu batal wudunya. Apakah menyentuh najis itu batal wudu? Misalnya ada kotoran sapi ataupun ada najis yang lain, kita sentuh, batal nggak wudu? Wudunya tidak batal. Menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau sholat harus dibersihkan juga najisnya supaya sah. Tapi apakah wudunya batal? Wudunya tidak batal. Kemudian walamsur rajulil mar'atil ajnabiyyah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i itu batal wudu. Walaupun itu suami dia, walaupun itu istri dia, bersentuhan cuma disenggol aja gini, itu sudah batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Kecuali ada pembatas, misalnya di salaman pakai batas ini, sentuh, itu nggak batal wudu. Tapi kalau bersentuhan tangannya dengan orang yang halal dinikahi, kalau sama ibunya atau sama saudarinya atau sama pokoknya yang haram dinikahi, yang nggak boleh nikah, itu nggak batal wudu. Tapi kalau sama perempuan yang ini istrinya atau perempuan yang ajnabi yang boleh dinikahi, itu batal wudunya. Wa massu farjil adami, dan menyentuh, mohon maaf, menyentuh kemaluan itu juga batal wudu. Baik menyentuh yang depan maupun yang di belakang, itu membatalkan wudu. Tapi dengan telapak tangan. Telapak tangan itu mana? Kalau disatukan tangan kita ini, yang bersentuhan dari sini sampai sini, ini itu telapak tangan. Kalau itu menyentuh kemaluan ataupun belakang kita, itu batal wudu. Tapi kalau menyentuhnya punggungnya, ininya ataupun ininya, itu tak batal wudu. Jadi ada ada garuk-garuk itu dengan ini, itu sudah batal wudu. Harus berwudu lagi. Kemudian insyaallah cuma sampai di situ. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak. Dan apabila ada yang perlu insyaallah kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, insyaallah kita tutup. Kita mau ada pembahasan sedikit. Itu kan tadi, mohon maaf lagi, menyentuh kemaluan manusia. Kalau kemaluan hewan gimana? Itu nggak betul. Ini ada pembahasannya di sini. Kalau ada lagi pembahasan di sini, kalau menyentuh misalnya kemaluan jin, itu batal. Kalau misalnya terlihat jin, dan jin itu nggak terlihat ya. Kalau dia menyamar jadi manusia, jin itu kalau menyamar jadi manusia, tiba-tiba menyentuh itu batal wudu. Mungkin demikian saja kita pada jadi ya, makasih Pak. Jadi kakinya itu juga dibasuh dari ujung kakinya, ujung jarinya, mulai dari kanan sampai mata kaki, dilebihkan itu. Kalau bisa sampai betis itu sunnah. Dan kaki ini, dia itu antara kaki itu agak rapat. Kalau kita gini-gini tuh, karena nggak kena dia antara kaki ini, makanya harus diginikan lagi. Misalnya ini kaki, pakai kelingking kaki kiri ini misalnya kaki, kita ginikan lagi, supaya dia kena air masuk ke dalam. Kadang orang sembarangan dia duduk gini-gini aja, nggak kena celah-celahnya. Itu sering terjadi juga. Atau panjang kukunya nggak kena, akhirnya nggak sah wudhunya. Kalau sudah tidak sah wudhunya, tidak sah salatnya. Mulai dari ujung jari sampai mata kaki dua-duanya dibersihkan, dan jangan lupa celah-celahnya seperti itu. Insyaallah. Cukup insyaallah. Allah kita tutup kajian pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.